Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai jamur zygomicota. Jadi selamat menonton dan dengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, perkenalkan nama saya Putri Misila Uli Akbar dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Perkenalkan nama saya Nurliksan Darwis dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Privyet, perkenalkan nama saya Niswatul Hija dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Perkenalkan nama saya Nurul Asisa dari kelompok 2. Shalom. Perkenalkan nama saya Raditya Marsgiorgi Ranti Allo dari kelompok 2. Apa sih itu jamur? Nah, jamur sendiri adalah organisme kecil umumnya mikroskopis, eukariotik, berupa filamen atau bening, bercabang, menghasilkan spora, tidak mempunyai klorofil, dan mempunyai dinding sel yang mengandung kitin, selulosa, atau keduanya. Teman-teman sendiri pernah nggak sih dengar zygomicota? Nah, kalau belum, aku jelasin ya. Zygomicota adalah cendawan yang dicirikan dengan hifa yang tidak bersekat-sekat pada kondisi normal atau vegetatif. Cendawan ini bersifat zeonositik atau selnya berinti banyak dan dapat membentuk struktur dorman bersifat sementara yang disebut zygospora. Namun dalam klasifikasi lama, zygomicota dimasukkan bersama-sama Mastigomicota ke dalam kelas Pygomycetes atau yang disebut dengan jamur ganggang. Berdasarkan dari ciri khas itu, tetapi ternyata keduanya kemudian diketahui menunjukkan banyak ciri yang berlainan, seperti tempat hidup dan banyaknya flagel pada tahap zoospora sehingga ditempatkan secara terpisah. Zygomicota memiliki anggota sekitar 600 spesies loh. Sebagian besar merupakan organisme darat yang hidup di tanah atau pada tumbuhan dan hewan yang membusuk. Dan jamur dalam divisi Zygomicota sendiri dapat menghasilkan spora. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari zygomicota. Teman-teman pasti sudah penasaran kan dengan ciri-ciri dari jamur tersebut? Jadi, ciri-ciri pertama ialah hifanya tidak bersekat, sehingga terlihat seperti pipa atau bulu. Dan ia juga memiliki miselium bercabang banyak. Yang kedua, biasa hidup sebagai saprofit. Ketiga, dinding sel terdiri atas kitin, serta tidak memiliki zoospora sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding. Spora inilah yang tersebar kemana-mana. Kemudian yang keempat, membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut juga zygospora. Kelima, habitat zygomicota hidup di tempat-tempat lembab. Dan yang terakhir, perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan spora yang berasal dari sporangium yang telah pecah. Beberapa hifa akan tumbuh dan ujungnya membentuk sporangium. Sporangium berisi spora. Spora yang terhambur inilah yang akan tumbuh menjadi miselium baru. Sebagai tambahan, ada pula perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan peleburan dua hifa, yaitu hifa betina dan hifa jantan. Hifa jantan adalah hifa yang memberikan isi selnya, dan hifa betina adalah hifa yang menerima isi selnya. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan gametangium yang sama bentuknya. Hifa jantan dan hifa betina
yang mengandung banyak inti. Selanjutnya, gametonium mengadakan kopulasi. Kopulasi sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sepasang mamalia dengan menggabungkan atau menyentuhkan alat kelamin kepada alat kelamin pasangannya. Selanjutnya adalah cara hidup. Teman-teman pernah nggak sih lihat cara zigomikota hidup? Nah, untuk itu, sebagian besar zigomikota hidup sebagai saproba atau pengurai di tanah pada sisa-sisa organisme yang sudah mati atau membusuk dan makanan, misalnya tempe, roti, dan nasi. Namun, ada pula beberapa jenis yang hidup bersimbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara dua organisme dengan akar tumbuhan membentuk mikorizа. Dalam hubungan ini, simbiosis mutualisme ini, jamur dapat memperoleh nutrisi berupa zat organik dari tumbuhan inang, sedangkan akar tumbuhan inang dapat meningkatkan penyerapan air dan mineral di dalam tanah. Ada pula jamur yang hidup sebagai parasit pada organisme lain sehingga menyebabkan penyakit. Misalnya jamur penyebab pembusukan pada tanaman ubi-ubian. Kemudian, cara reproduksi dari zigomikota. Nah, cara reproduksi zigomikota sendiri terbagi atas dua, yaitu secara aseksual dan seksual. Teman-teman tentu tahu kan, reproduksi secara aseksual dan seksual itu? Nah, reproduksi secara aseksual adalah reproduksi yang terjadi jika hanya ada satu indung. Jadi, di sini nggak ada perkawinan. Anak pun berasal dari pembelahan sel tubuh dari induknya. Sedangkan reproduksi seksual ialah reproduksi yang terjadi saat sel telur betina bertemu dengan sel sperma jantan, lalu meluru dan membentuk zigot atau bisa dikatakan karena terjadi perkawinan. Nah, kembali lagi ke zigomikota ya. Zigomikota yang bereproduksi secara aseksual melakukan fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual atau spora neospora. Hifa dewasa yang terputus dan terpisah dapat tumbuh menjadi hifa jamur baru. Pada bagian hifa tertentu yang sudah dewasa, terbentuk sporangiovor. Pada ujung sporangiovor terdapat sporangium atau kotak spora, yang di dalamnya terjadi pembelahan sel secara mitosis yang menghasilkan sporangiospora berkromosom haploid. Dan untuk reproduksi seksual zigomikota dilakukan dengan cara pembentukan spora seksual atau zigospora melalui peleburan antara hifa yang berbeda jenis. Dan yang terakhir adalah contoh peranan zigomikota yang menguntungkan dan merugikan. Teman-teman penasaran nggak contoh dari peranan zigomikota tersebut? Bisa jadi contoh-contoh yang akan saya sebutkan pernah teman-teman jumpai loh. Jadi, mari kita mulai dari yang menguntungkan dulu ya. Yang pertama, ada Rhizopus oryzae. Biasanya digunakan untuk membuat tempe. Peranan Rhizopus oryzae pada kedelai tersebut menghasilkan enzim-enzim yang mampu merombak senyawa protein kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh. Kedua, Rhizopus nigricans. Biasanya berperan untuk menghasilkan asam fumarat yang digunakan dalam industri makanan. Dan terakhir, Mucor japanicus. Jamur ini biasa digunakan dalam proses pembuatan tape. Mucor japanicus juga mampu mengubah amilum menjadi gula yang lebih sederhana. Mucor japanicus sendiri banyak ditemukan pada ragi tape sebagai bahan utama pembuatan berbagai jenis tape. Nah, selanjutnya kita pindah ke peranan yang merugikan. Simak baik-baik ya, teman-teman. Rhizopus tolenifer. Jamur hitam yang membusukkan roti. Nah, roti yang busuk ini jika dibiarkan lebih lama akan menghitam di bagian tengah, yang artinya kapang tersebut siap berkembang biak. Dan juga, Rhizopus tolenifer ini adalah salah satu jamur yang menyebabkan busuk atau kerusakan pada bahan makanan, buah, dan sayuran. Yang kedua adalah Mucor mucedo.
Peran mukormuceidae ini hidup sebagai saprofit pada sisa tumbuhan dan hewan, misalnya kotoran hewan dan roti busuk, dan tentu saja merugikan pada yang ditumpanginya. Dan terakhir, Entomoptera muscae. Jenis jamur ini merupakan parasit pada lalat. Jamur ini diketahui seringnya menginfeksi lalat rumah atau Musca domestica. Setelah ia menginfeksi tubuh lalat, kemudian ia akan mengendalikan pikiran lalat lainnya, sebelum pada akhirnya ia akan memakan tubuh lalat yang terinfeksi tersebut dari dalam hingga keluar. Ini merupakan strategi reproduksinya yang mengerikan. Sebagai grand final, proses perkembangan biakan jamur ini berujung pada spora yang menyodok dari mayat lalat betina yang terinfeksi dengan mengeluarkan aroma pemikat untuk menggoda lalat jantan agar mengawini mayat lalat betina tersebut, sehingga ia pun akan ikut terinfeksi dan membawanya untuk menularkan kepada lalat-lalat lainnya. Demikian presentasi yang dapat kami paparkan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi ini kami tutup. Terima kasih karena telah berkenan untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.